Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, di dalam video pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang salah satu fungsi di dalam Microsoft Excel yang namanya adalah fungsi string. Atau orang juga biasanya disebut dengan fungsi teks. Oke, sama aja ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan fungsi string ataupun fungsi teks itu sendiri? Jadi fungsi string atau fungsi teks itu sendiri adalah sebuah fungsi di dalam Microsoft Excel di mana konsep pengolahannya atau yang diolah itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan tulisan. Oke? Nah, kita akan mulai. Di sini ada sebuah data, di mana data tersebut ada isi di dalam B3 atau sel B3, di mana tulisannya di situ adalah atau kalimatnya adalah SMA Sutomo 2 Medan. Nah, kita akan mulai dari bagian per bagian. Yang pertama adalah bagian fungsi di kiri. Kita akan mengambil kata SMA. Dari SMA Sutomo 2 Medan, kita akan ambil kata SMA-nya saja. Nah, di sini kan Pak, kita bisa langsung ketikkan aja SMA. Nah, konsepnya bukan seperti itu. Karena di dalam fungsi string ini nanti ke depannya akan digunakan dengan fungsi-fungsi yang lain atau digabungkan dengan fungsi-fungsi yang lain. Oke, jadi bukan seperti itu ya konsepnya ya. Nah, kita menggunakan atau mengetik fungsi untuk mengambil kata SMA itu sendiri. Caranya seperti apa? Sama dengan untuk mengambil bagian kiri atau mengambil karakter bagian kiri itu menggunakan perintah left. Fungsi left. Buka kurung. Nah, sebelum kita lanjut, jadi ingat fungsi left ini adalah sebuah fungsi di dalam Microsoft Excel yang mengambil karakter paling kiri. Jadi ingat ada kata paling di situ ya. Jadi misalkan dari kata SMA Sutomo 2 Medan, kita akan ambil kata SMA-nya itu bisa menggunakan fungsi atau perintah left. Kalau misalkan kita akan ambil kata MA dari SMA Sutomo 2 Medan, walaupun dia agak sedikit ke kiri ya, kata MA-nya, itu nggak bisa kita menggunakan fungsi left. Karena apa? Karena fungsi left itu adalah fungsi yang mengambil karakter paling kiri. Oke, nah itu sekedar informasi untuk kita semua. Nah, sama dengan left, buka kurung yang diminta ada dua, teks dan numchar. Teks itu apa? Teks itu adalah alamat sel yang mau kita ambil. Dalam hal ini adalah B3. Kita klik ya. Titik, koma, tooltip-nya. Lalu yang diminta kedua adalah numchar. Berapa jumlah karakter yang mau kita ambil? Kita mau mengambil kata SMA. Berarti yang kita ambil adalah 3 karakter. Tutup kurung, enter. Maka di situ akan muncul kata SMA. Nah, yang kedua adalah mengambil fungsi atau karakter kanan. Oke, kita mulai saja. Misalkan kita mau mengambil kata Medan. Dari SMA Sutomo 2 Medan, kita akan ambil kata Medan. Maka dari itu kita bisa menggunakan perintah sama dengan kalau mengambil karakter paling kiri itu adalah fungsinya namanya adalah fungsi left. Kalau paling kanan itu adalah right. Buka kurung. Nah, ingat sama seperti pengertian fungsi left, fungsi right itu adalah fungsi untuk mengambil karakter paling kanan. Jadi kita mau ngambil kata Medan dari kalimat SMA Sutomo 2 Medan itu bisa menggunakan fungsi right. Namun kalau seandainya kita mau mengambil kata Meda tanpa huruf N dari SMA Sutomo 2 Medan, kita tidak bisa menggunakan fungsi right dalam hal ini. Kenapa? Alasannya sudah sangat jelas ya. Karena fungsi right itu adalah fungsi yang bisa atau boleh mengambil karakter paling kanan. Oke. Nah, yang diminta ada dua, teks dan numchar. Maka di sini kita bisa pilih teks adalah alamat selnya, titik koma atau tooltip. Yang diminta kedua adalah numchar. Ini bisa dilihat di bagian view-nya ya. Numchar berarti berapa jumlah karakter yang mau kita ambil. Kita mau ambil kata Medan. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5, tutup kurung, enter. Maka yang tampil adalah kata Medan. Nah, yang berikutnya adalah fungsi bagian tengah. Misalkan kita akan ambil kata Sutomo 2.
Dari SMA Sutomo 2 Medan kita akan ambil kata Sutomo 2. Maka bagaimana perintahnya? Sama dengan, ingat, kalau fungsi pengambilan kiri adalah left, fungsi pengambilan kanan adalah right, berarti mengambil tengah itu adalah sama dengan mid. Buka kurung. Nah, sebelum kita masuk ke pembagiannya, ingat, kalau left mengambil karakter paling kiri, jika right mengambil karakter paling kanan, maka fungsi left bisa mengambil dari semua posisi. Dia bisa mengambil semua bagian. Bisa dari kiri, bisa dari tengah, bisa dari bagian kanannya, semua bisa diambil. Itulah kelebihan dari fungsi mid. Nah, langsung saja sama dengan mid buka kurung, yang diminta pertama adalah teks. Teks itu adalah alamat sel yang mau kita ambil. Titik, koma, start 6. Berarti karakter keberapa awal yang mau kita ambil? Kita mau mengambil kata Sutomo, berarti huruf S. Huruf S dari kata Sutomo itu terletak pada karakter keempat. Maaf, kelima. Bukan keempat, bukan SMAS, berarti 4, bukan. Di sini ada spasi. SMA spasi S, berarti huruf S dari kata Sutomo terletak pada karakter kelima. Itu diingat ya. Ingat lagi yang berikutnya, bahwa satu spasi mewakili satu karakter. Titik koma, 6 char, berarti berapa jumlah karakter yang mau diambil? Sutomo spasi 2, berarti 8. Bukan 7 ya, karena di situ ada spasi. Tutup kurung, enter. Maka yang diambil adalah kata Sutomo 2. Nah, sekedar informasi bahwa tadi kita sudah bahas bahwa fungsi mid itu bisa mengambil dari semua posisi. Misal, kita akan ambil kata SMA, dari SMA Sutomo 2 Medan, kita akan ambil kata SMA menggunakan fungsi mid. Apakah bisa? Bisa. Sama dengan mid buka kurung, teks adalah alamat sel yang mau kita ambil, titik koma, start 6, berarti karakter keberapa pertama mau diambil. SMA berarti huruf S terletak pada karakter keberapa? 1. Titik koma, 6 char, berapa jumlah karakternya? 3. SMA. Tutup kurung, maka bisa juga muncul kata SMA. Tidak jauh berbeda dari itu. Untuk mengambil kata Medan juga bisa menggunakan fungsi mid. Sama dengan mid buka kurung, teks adalah alamat selnya, titik koma, start 6. Karakter keberapa awal yang mau diambil? Huruf M dari kata Medan, kita akan hitung ya, huruf M ini terletak pada karakter keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Titik koma, Medan ada berapa karakter? 5. Tutup kurung, enter. Maka akan muncul kata Medan. Nah, yang berikutnya adalah menggabung karakter. Misalkan kita akan gabung kata Sutomo 2 Medan. Dari sini, dari sel D3 dan sel D4. Kita akan gabung. Dari sel D3 dan sel E3. Maka untuk menggabung perintahnya adalah concatenate. Pada saat kita ketikkan concatenate, yang diminta adalah teks 1, teks 2, dan seterusnya. Teks 1 dan teks 2 itu adalah setiap sel atau alamat sel yang mau digabung, maupun setiap teks yang mau kita ketik. Misal, kita akan gabung Sutomo 2 Medan. Berarti teks pertama adalah sel D3, titik koma, kita nggak mau ambil Medan langsung, karena biasa kalau kita ambil Medan langsung, maka Sutomo 2 Medan tidak ada spasi. Misal kita lakukan seperti ini. Tutup kurung, enter. Maka Sutomo 2 Medan tidak ada spasinya. Benar ya? Kalau kita mau buat spasi, berarti sebelum E3 itu bisa kita buat petik 2, spasi kosong, petik 2.
titik koma. Berarti yang digabung berapa? Yang dikoncatenate-kan ada 3. Sel D3, spasi kosong, sel E3. Sehingga kata Sutomo 2 Medan akan ada spasi. Nah, untuk pengulangan sama dengan untuk pengulangan kita bisa menggunakan perintah rep. Oke. Nah, di sini rep yang pertama yang diminta itu adalah teks. Teks itu adalah alamat sel yang mau kita ulang. Titik koma number times berarti berapa kali nih mau kita ulang. Kalau kita ketikkan 3, maka kata SMA akan diulang sebanyak 3 kali. SMA, SMA, SMA. Itulah kalau kita menggunakan fungsi ulang. Yang terakhir adalah ganti. Misalkan kata SMA Sutomo 2 Medan kita akan ganti menjadi SMP Sutomo 2 Medan. Bagaimana perintahnya? Sama dengan replace. Replace all text. Yang pertama yang diminta adalah alamat sel dari teks awal. Itu adalah sel B3. Titik koma start 6. Start 6 itu adalah karakter keberapa yang mau kita ganti. Ketepatan kita hanya mengganti satu huruf. Dari kata SMA menjadi SMP. Nah, SMP itu atau SMA itu, huruf A itu terletak pada karakter keberapa. Karakter ketiga. Berarti 3. Titik koma 6 char, berapa jumlah karakter yang mau diganti? Ketepatannya mau diganti cuma 1, cuma huruf A itu aja. Kalau lebih dari 1 ya kamu tinggal ketikkan berapa. Titik koma new text, kamu mau ganti dengan apa? Maka kita mau ganti jadi huruf P. Jangan lupa sisipkan petik 2 kalau dia berhubungan dengan teks. Tutup kurung, enter. Maka kata SMA Sutomo 2 Medan sudah berubah menjadi kata SMP Sutomo 2 Medan. Nah, demikianlah video pembelajaran kita tentang fungsi string ataupun fungsi teks di dalam Microsoft Excel. Semoga video pembelajaran hari ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.